wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat buat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi PAI ya, kelas 12. Kita lanjut ke bab 7 mengenai indahnya membangun maligai rumah tangga. Siapa yang ingin berumah tangga? Ayo. Nah, sebelum kita berumah tangga, kita harus tahu dulu bagaimana aturan-aturan untuk membangun dalam rumah tangga. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas ya mengenai pernikahan. Jadi, Islam itu sangat menganjurkan manusia untuk menikah. Karena dengan pernikahan itu manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Nah, Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pernikahan. Jadi, secara bahasa arti nikah itu berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ingat ya, jadi nikah itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ada juga dalam Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974 mengenai definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan. Ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan pernikahan. Nah, jadi pernikahan itu juga ada tujuannya loh, nggak cuma asal nikah saja. Dan tujuan pernikahan juga harus mengarah ke arah yang positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Adapun tujuan dari pernikahan itu yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, dan ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita yang dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jadi dengan menikah juga bisa mendatangkan ketenangan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membentengi akhlak. Nah, di sini juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih mendudukan pandangan dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan bahwa dengan kita menikah itu bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dengan suami atau istri.
Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh, dan yang terakhir yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tujuan pernikahan. Sekarang kita belajar tentang hukum pernikahan. Jadi dalam pernikahan juga ada hukum-hukumnya, bukan hanya misalnya sunnah atau wajib, tetapi hukum pernikahan itu disesuaikan dengan kondisi setiap mukallaf. Bisa dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Jadi dari hukum-hukum pernikahan ini itu bisa dibagi menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nah, kita langsung simak saja penjelasannya ya. Yang pertama yaitu hukum wajib. Pernikahan bisa dikatakan menjadi wajib bagi orang yang telah mampu secara fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak, dan orang tersebut memiliki keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan zina. Jadi seseorang yang memang sudah mapan, sudah mampu dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, kemudian dikhawatirkan seseorang itu jika tidak menikah akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka orang tersebut wajib untuk melangsungkan pernikahan. Hukum yang kedua yaitu sunnah. Nah, jadi sebuah pernikahan itu menjadi sunnah apabila seseorang itu sudah mampu baik dalam fisik, kemudian mental ataupun ekonomi, tetapi dia tidak khawatir untuk terjerumus dalam perzinahan. Nah, orang tersebut itu boleh untuk melakukan pernikahan ataupun tidak melakukan pernikahan, tetapi dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada mubah. Nah, di sini itu dikatakan bahwa sebuah pernikahan itu menjadi mubah apabila seseorang laki-laki itu sudah mampu baik secara fisik, mental, ekonomi, tetapi dia tidak memiliki atau tidak tertarik dengan syahwat. Contohnya misalnya sudah lanjut usia, dan juga di sini dicontohkan misalnya seorang laki-lakinya itu belum mampu untuk menafkahi, tetapi wanitanya itu rela dan menerima hal tersebut. Ada juga dikatakan mubah itu apabila hanya untuk melampiaskan hawa nafsu semata. Nah, hukum yang selanjutnya yaitu ada haram. Pernikahan dikatakan haram itu bagi orang-orang yang yakin bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakan sebuah pernikahan atau tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berhubungan dengan seksual maupun kewajiban yang berhubungan dengan lainnya. Pernikahan ini seperti mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang terakhir yaitu ada makruh. Makruh ini bagi orang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang nantinya akan dinikahi, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang rukun dan syarat pernikahan. Jumhur ulama itu berpendapat bahwa rukun pernikahan itu ada 5. Yang pertama ada calon suami, kemudian ada calon istri, kemudian ada juga wali, ada 2 orang saksi, dan yang terakhir yaitu ada zihar. Saja yang pertama yaitu calon suami. Nah, syarat-syarat sebagai calon suami yaitu yang pertama bukan mahram si wanita. Jadi calon suami ini bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya
hubungan nasab atau sepersusuan. Kemudian syarat yang kedua yaitu orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhoan dari masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga yaitu muayyan atau beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifat yang khusus. Nah, kemudian rukun yang kedua yaitu calon istri. Dan syarat sebagai calon istri yaitu yang pertama bukan mahram si laki-laki. Kemudian syarat yang kedua yaitu terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Kemudian rukun yang ketiga yaitu wali. Wali adalah bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sampai dengan urutan asobah wanita tersebut. Dan di sini dijelaskan bahwa syarat-syarat wali yang pertama orang yang dikehendaki, yang kedua laki-laki, kemudian yang ketiga adalah mahram si wanita, balik, berakal atau adil atau tidak fasik, kemudian tidak terhalang oleh wali yang lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan merdeka atau bukan seorang budak. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu 2 orang saksi. Nah, syarat seorang saksi yaitu yang pertama berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang yang fasik. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Kemudian yang terakhir sunnah dalam keadaan rela atau tidak terpaksa. Rukun yang terakhir yaitu sighot atau ijab qabul. Nah, dalam sighot ini harus memenuhi syarat yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, kemudian tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuatu yang abstrak. Kemudian syarat yang terakhir yaitu qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tajwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam sebuah ikatan yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami dan istri dari perbuatan zina. Dan yang terakhir yaitu terjalinnya silaturahmi antar pihak keluarga besar dari suami dengan keluarga besar dari istri. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini mengenai materi pernikahan. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.